Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Nurholis SAG MSH EC, mata kuliah dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Legal Maksim dari Magister Prodi Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Teori Memelihara Kemaslahatan dalam Qawaid Fiqhiyah dan penerapannya dalam fikih muamalah. Selanjutnya masuk dalam pembahasan. Sebelum lebih jauh membahas tentang teori kemaslahatan dan dasar Qawaid Fiqhiyah serta penerapan di dalam fikih muamalah, maka akan dibahas dahulu 3 konsep, yaitu konsep maslahat, konsep muamalah, dan konsep Qawaid Fiqhiyah. Ketiga konsep tersebut adalah inti dari tulisan ini, yaitu maslahat, Qawaid Fiqhiyah, fikih muamalah. Ketiga ilmu tersebut adalah saling berkaitan satu sama lain. Untuk selanjutnya adalah urgensi kaidah fikih berdasarkan materinya. Jadi hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada 2 macam, yaitu yang pertama hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Hukum semacam ini dimasukkan adalah untuk merealisir dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam dari seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdi kepadanya atau kepada Allah. Kemudian hukum-hukum muamalah atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi, hukum kejahatan, dan sebagainya, yang akan dibahas pada dalam tulisan ini karena menyangkut fikih muamalah. Sedangkan dasar pengambilan Qawaid Fiqhiyah diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama yaitu langsung merupakan rumusan Al-Quran hadis, kemudian disimpulkan secara induktif dari sejumlah teks-teks Al-Quran dan hadis, dan disimpulkan secara induktif dari ketentuan hukum kasus-kasus detail serupa. Adapun proses pembentukan kaidah-kaidah fikih, ini ada tabel yang menyebutkan. Yang pertama yaitu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti yang telah disampaikan Bapak dosen pada waktu kuliah itu. Kemudian ada muncul setelah Al-Quran dan Sunnah akan muncul usul fikih sebagai metodologi atau cara atau istinbat al-ahkam. Dengan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif akhirnya menghasilkan fikih. Kemudian kotak ketiga yaitu menghasilkan fikih. Ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu, kemudian ulama-ulama dalam ilmunya di bidang fikih meneliti persamaan dengan menggunakan pola pikir induktif. Kemudian dikelompokkan. Tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya kaidah itu dikritisi kembali dengan menggunakan banyak nas, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi nas. Pada posisi bagian keempat, kaidah fikih masih bersifat ikhtilaf sebab belum di cross check
dan belum diuji kesesuaiannya dengan substansi nas. Selanjutnya, apabila sudah dianggap sesuai dengan nas, baru kaidah fikih tersebut menjadi kaidah fikih yang mapan. Selanjutnya, apabila sudah menjadi kaidah fikih yang mapan atau akurat, maka ulama-ulama fikih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya. Akhirnya memunculkan fikih-fikih baru, termasuk fikih muamalah yang akan dibahas ini. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila ulama memberi fatwa dalam hal-hal yang baru, yang praktis, selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih yang telah mapan tersebut. Akhirnya kaidah-kaidah fikih yang telah mapan tersebut menjadi konon atau aturan atau kalau di Indonesia seperti fatwa MUI sebagainya. Masuk pada teori pengambilan qawaid fiqhiyah, yang dimaksud dengan dasar pengambilan qawaid fiqhiyah ialah dasar-dasar perumusan kaidah fikih meliputi dasar formil dan materialnya. Dasar formil maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama dalam merumuskan kaidah fikih itu, jelasnya nas-nas manakah yang menjadi pegangan ulama sebagai sumber motivasi penyusunan qawaid fikih. Adapun dasar material maksudnya dari mana materi kaidah fikih itu dirumuskan. Yang pertama yaitu dasar formil, hukum-hukum furu' yang ada dalam untian satu kaidah yang menurut satu masalah tertentu ditetapkan atas dasar nas, baik Al-Quran maupun Sunnah, seperti dalam firman Allah pada surat Al-Bayyinah, wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang berarti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW, innamal amalu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Diistimbatkan hukum berdasarkan niat untuk setiap perbuatan mukallaf, bukan saja pada masalah ibadah, tetapi terhadap perbuatan di luar ibadah. Karena persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain. Maka dirumuskannya kaidah fikih, setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya. Al-murabi maqasidah. Jadi perumusan kaidah fikih ini berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan istinbat dan istihad. Selanjutnya yang kedua adalah material. Dasar material dari bahan-bahan yang dijadikan rumusan kaidah para ulama ada kalanya mengambil dari sebuah hadis, seperti kaidah yang berbunyi ad-dararu yazulu, kemudorotan itu harus dihilangkan. Kaidah tersebut berasal dari hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudorotkan orang lain. Kaidah yang berasal dari hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat ataupun jinayat. Di samping kaidah fikih yang dirumuskan dari lafaz hadis seperti tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa kaidah fikih itu hasil perumusan ulama. Di tulisan ini khusus untuk kaidah fikih dalam fikih muamalah ada berikut
contoh fikih kaidah muamalah berikut pembahasannya. Dari paparan di atas dapat kami simpulkan bahwa teori memelihara kemaslahatan melalui waqaid fikih dalam fikih muamalah senantiasa merujuk kepada kemaslahatan umat yang bermuara pada tercapainya maqasid syariah atau tujuan syariah. Maslahah dalam fikih muamalah adalah tercapainya tujuan syariah atau maqasid syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya ilmu kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan tetap tidak bertentangan terhadap nas-nas yang ada. Bila tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang spesifik tentang muamalah yang dimaksud, maka dicarilah kaidah-kaidah fikih sebagai komplementer dan bukan hal yang wajib ada. Setelah dilakukan pengkajian hukum yang mendalam, dan ternyata suatu produk itu tidak bertentangan dengan syar'i, sesuai dengan maqasid syariah atau kemaslahatan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari paparan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.